Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan profesi Kesmas, dasar ilmu kesehatan masyarakat. Definisi dari kesehatan masyarakat, untuk di awal kita mungkin harus tahu dulu batasan awalnya, yaitu upaya untuk mengatasi sanitasi yang mengganggu kesehatan. Pada akhir abad 18, di sini ada definisi tentang kesehatan masyarakat, yaitu tentang pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui upaya sanitasi. Nah, pada abad 19, awal abad 19, mengalami penyederhanaan dalam bahasa. Dengan definisi, suatu upaya integrasi dalam ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran dalam mencegah penyakit. Nah, pada 1920, Winslow, salah satu ahli yang cukup dikenal di kesehatan masyarakat, menyatakan bahwa kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Nah, di sini kalau kita melihat dari kamus itu sendiri, kesehatan itu artinya adalah bebas dari penyakit atau rasa sakit. Nah, disempurnakan lagi oleh konstitusi World Health Organization, WHO, yaitu keadaan sempurna secara fisik, mental, ataupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit ataupun ketidakmampuan. Perkembangan definisi kesehatan masyarakat kita bisa melihat mulai dari definisi awal, mungkin pada saat itu masih terbatas pada tindakan sanitasi untuk melawan gangguan dan bahaya kesehatan yang mungkin tidak bisa diatasi. Nah, kemudian sanitasi yang buruk menjadi salah satu bagian dari penularan sehingga menjadi kriteria untuk menentukan apakah suatu masalah tersebut dapat dimasukkan ke dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, mulai ada perubahan di akhir abad 19 dan awal abad 20, terdapat temuan dalam bakteriologis dan imunologis serta perkembangan berikutnya. Konsep pencegahan penyakit pada individu telah ditambahkan sehingga kesehatan masyarakat kemudian dianggap sebagai penyatuan ilmu sanitasi dan ilmu medis. Nah, di sini kesehatan masyarakat, ketika kita sudah simpulkan, maka kesehatan masyarakat adalah ilmu dan kiat mencegah penyakit, memperpanjang hidup, atau meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui upaya-upaya masyarakat yang terorganisasi, tentunya dengan tujuan untuk sanitasi lingkungan. Kemudian pengendalian penyakit-penyakit infeksi termasuk infeksi menular di masyarakat, kemudian pendidikan juga termasuk prinsip-prinsip kesehatan perseorangan, kemudian pengorganisasian pelayanan kesehatan untuk diagnosis dini dan pencegahan penyakit. Dan mengembangkan mekanisme sosial sehingga seluruh anggota masyarakat memperoleh taraf hidup yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan. Ini by Winslow yang tadi sudah mengalami dari abad ke abad sampai pada akhirnya pada 1920 Winslow menyatakan dengan conclusion yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat ruang lingkup sendiri kesehatan masyarakat itu ada 4 item di sini, 4 bidang, yaitu behavior dan lifestyle, gaya hidup dan perilaku, kemudian lingkungan, biologi manusia, dan organisasi pada program dan sistem kesehatan. Nah, kalau kita kembangkan, kita lihat lagi secara umum berdasarkan disiplin ilmu yang menopang IKM, ada pilar utama ilmu kesehatan masyarakat yang diantaranya mungkin kalau kita melihat itu adalah sama sesuai dengan ketika kita melihat peminatan yang ada di prodi kita. Salah satunya itu satu, epidemiologi, kemudian biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian ada administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan kesehatan kerja. Mungkin kalau Anda melihat di prodi Kesmas UM Pontianak mungkin belum ada salah satu yang
ada dua ya, ada biostatistik dan administrasi kesehatan masyarakat. Belum ada di sini, tapi insya Allah akan segera melengkapi sesuai dengan disiplin ilmu dan pilar utama yang ada di ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian upaya-upaya yang apa sih yang ada di dalam kesehatan masyarakat itu? Ternyata banyak sekali ya, termasuk diantaranya itu yang pertama pemberantasan penyakit, kemudian perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan vektor, kemudian pendidikan kesehatan masyarakat. Vektor itu hewan-hewan yang membawa penyakitnya ya, itu namanya vektor. Kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan gizi masyarakat, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pengawasan obat dan minuman, pembinaan peran serta masyarakat, dan sebagainya. Ini upaya-upaya seni kesehatan masyarakat, upaya-upaya yang dikembangkan di dalam masyarakat. Sehingga kita bisa merumuskan definisi Kesmas sebagai ilmu yang merupakan yaitu kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral, etika yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif atau tindakan sosial untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan. Dengan menggunakan tentunya strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Hidup sehat secara mandiri itu adalah goalnya dari kesehatan masyarakat. Sehingga mereka bisa memahami, mengerti, dan menirukan sampai pada mereka berhasil menerapkan perilaku yang lebih baik, lebih sehat, dan mereka bisa mereplikasi atau mereka menyalurkan kembali untuk lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari hierarki Homo sapiens sendiri, ini awal manusia ya, zaman purba dulu ya, zaman batu. Nah, manusia itu berasal dari organ. Ya, kalau kita bisa melihat, terdapat organ di dalam tubuh manusia. Nah, organ ini didapatkan dari jaringan. Beberapa jaringan akhirnya membentuk satu organ. Jaringan ini terbentuk karena adanya sel. Nah, sel ini terbentuk karena adanya molekul. Semakin ke kiri ini semakin memperlihatkan kepada kita bahwa ini adalah bagian dari manusia secara individu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita melihat tanda panah yang sebelah kanan, kita melihat bahwa manusia itu adalah awal mula dari satu keluarga, di mana satu keluarga itu adalah kemudian awal mula dari satu masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat ketika bergabung akhirnya menjadi dalam satu bangsa, dan berbagai bangsa yang bersatu itulah warga dunia. Nah, ketika kita melihat arah ke kanan dan ke kiri, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita berdiri di atas basis ilmunya kedokteran klinik ya, secara medis kita akan mengetahui bahwa yang kita akan tangani itu adalah manusia secara personal, itu kesehatannya seperti apa. Tetapi kalau kesehatan masyarakat, judulnya saja sudah masyarakat, sehingga tentunya yang dipahami adalah bagaimana caranya masyarakat itu bisa sehat bahkan sebelum melakukan kuratif dan rehabilitatif. Nah, seperti itu. Ya. Itu gambaran secara garis besar apa yang membedakan dan apa yang menjadi highlight untuk kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya versus, tapi ini sama tujuannya untuk menjadi sehat. Ya, public health, kesehatan masyarakat juga ingin menjadi sehat, medical model juga menjadi sehat, ya. Tapi harus kita tahu bahwa yang membedakan antara dokter dan kesmas itu ada beberapa analogi yang memang mendasari. Yang pertama adalah cara kerja dengan melihat diagnosis, ya.
Diagnosis ini kalau misalnya kita melihat secara medis, yang dilakukan ya diagnosis klinis. Ya, diagnosis klinis. Ya, seperti apa yang diagnosis klinis? Diperiksa tekanan darahnya, diperiksa kadar gulanya, diperiksa dan lain sebagainya. Ya, karena ini tinggi badannya berapa. Nah, seperti itu. Nah, sementara ketika ahli kesmas lebih mengarah kepada diagnosis community. Apa sih yang menjadi karakteristik masyarakat? Kemudian masyarakat ini lebih sering berperilaku yang seperti apa dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua adalah cara kerja dengan melihat dari cari penyebab. Ya, kalau misalkan medis yang dicari itu tunggal, ya single quotient. Sementara kalau misalnya kita melihat kesehatan masyarakat, kita bisa menemukan determinan atau penyebabnya itu sampai multi quotient gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana kita melihat determinan atau faktor yang menyebabkan, maka yang terakhir itu terapinya seperti apa? Kuratifnya seperti apa kira-kira? Nah, kalau dokter tentunya ya kita berdasarkan obat yang dikonsumsi semua yang sesuai dengan resep dan anjuran dia. Nah, akan tetapi kalau misalnya kesmas ini lebih kepada the whole package ya, tidak hanya mungkin berupa barang tapi bahkan program yang kita tawarkan itu mulai dari A to Z itu seperti apa. Sehingga sasarannya pasti tidak hanya satu orang tapi banyak sekali orang. Oke. Ini juga demikian. Di slide ini menyampaikan bahwa ada beberapa item yang bisa mendistinguish atau membedakan antara sisi kedokteran atau medis dan kesehatan masyarakat itu seperti apa. Dari tujuannya kita mungkin bisa langsung paham ya, kalau misalkan secara medis ya pasti secara individu, meningkatkan status kesehatan pasien atau ya seseorang gitu. Sementara kalau kesehatan masyarakat, meningkatkan status kesehatan seluruh anggota masyarakat yang dicakup. Nah, kegiatannya untuk yang secara medis memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien secara personal. Kemudian kebalikannya untuk kesehatan masyarakat, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ya semua program yang ditawarkan. Ini ilmu manajemen. POACE, P for planning, A for actuating, ya, bertindak. Kemudian O for organizing, setelah kita mengetahui penyebabnya seperti apa, kemudian kita sampaikan, dan kemudian ya itu tadi organizing. Kita organize semua yang diperlukan itu apa, sumber daya, resources yang kita punya apa. Ya. POAC, controlling. Kita harus punya instrumen untuk mengontrol. Ya. C, controlling. E, evaluating. Baru kita evaluasi. Mana yang kurang, mana yang sebaiknya ditambah lagi, atau mungkin apa yang salah, dan lain sebagainya. Seterusnya seperti itu. Itu kegiatannya. Nah, sementara hal yang perlu diperhatikan, kalau untuk yang medis itu adalah adanya kebutuhan spesifik seorang pasien. Dan kalau kesehatan masyarakat, kebutuhan atau masalah pelayanan kesehatan itu berada pada seluruh masyarakat. Ya. Kemudian evaluasi hasilnya gimana? Evaluasinya kalau untuk yang tunggu ya iklan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Wes. Oh ya, alhamdulillah. Ya wes. Iya kah? Ya wes, alhamdulillah. Ya ya. Oh, Kak Popo. Ya, Waalaikumsalam.
Recording in progress. Maka pijakannya berarti adalah database pada tahun 2020. Nah, untuk itu maka kita akan bisa membuat kami memakai futuristik Bapak Ibu. Kami pakai lebih senang pada futuristik, di mana futuristik itu akan Baik, kemudian untuk evaluasi ketika kita melihat kesehatan dari sisi medis ya, evaluasinya itu perbaikan kondisi seseorang ya, evaluasinya ketika dia diberikan resep A misalnya, bagaimana perkembangannya setelah 3 hari dan seterusnya, seperti itu akan dipantau dan dari situ kita bisa melihat seperti apa hasil yang sudah dipaparkan dari paparan obat ataupun terapi yang sudah dilakukan. Sementara untuk kesehatan masyarakat, evaluasinya adalah perbaikan dari seluruh kondisi yang dilihat itu adalah kondisi seluruh masyarakat. Ya. Kemudian, nah ini juga demikian, ada beberapa yang terkait dengan profesi, Kesmas dan medis. Kita harus bisa membedakan ya, harus bisa memberikan ya, memang ada batas gitu. Karena kita yang kita mampu itu bukan yang sama dengan dokter ataupun perawat, karena mereka punya keahlian yang mereka ada surat izin dan lain sebagainya. Ya, ketika kita lihat di sini sasaran itu sudah pasti berbeda. Sasaran untuk Kesmas adalah community atau masyarakat. Sementara untuk medis adalah perorangan atau individu. Kemudian untuk hubungan dengan klien, tentunya untuk profesi Kesmas ini harapannya adalah jangka panjang karena kita punya program yang tentunya tujuan dari program itu tidak hanya pada saat program itu dilaksanakan saja, tapi setelah program itu selesai pun masyarakat akan mampu untuk mereplikasi program tersebut di waktu yang akan datang jika memang diperlukan. Sehingga ada waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan oleh medisnya. Medis pun ini juga tergantung dari macam penyakitnya ya, yang artinya pada saat itu diharapkan dengan segera bisa sembuh misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya dalam waktu dekat ini sudah harus ada hasilnya yang bisa dilihat. Kemudian untuk pendekatan Kesmas multidisiplin, medis tentunya hanya satu disiplinnya, yaitu kalau misalnya dokter ya dokter, perawat, bidan, dan seterusnya. Cara kerja, kalau untuk profesi Kesmas tentunya karena ini adalah yang dijual itu satu program paket ya tentunya harus teamwork ya. Tapi kalau medis ya yang menangani bisa tim spesialis ataupun solo ya, satu ahli saja itu sudah cukup. Kemudian sasaran intervensi. Kalau misalnya profesi Kesmas ini adanya di hulu, ya, di hulu sebagai faktor resiko. Sementara kalau untuk medis ini di hilir sebagai penyebab yang melekat pada pasien. Kemudian jenis intervensinya kalau untuk Kesmas ini lebih kepada maintenance dan preventif ya, bagaimana kita bisa melakukan promotif sehingga kita bisa juga melaksanakan kegiatan maintenance-nya, gimana caranya supaya perilaku baiknya itu tetap
dilaksanakan, dan bagaimana kita bisa melakukan promosi untuk pencegahan. Sementara kebalikan dari itu, medis tentunya adalah kegiatannya menyembuhkan dan memulihkan. Ya. Kemudian parameternya ini di sini ada beberapa macam. Di antaranya kalau untuk Kesmas ada morbiditas ya. Kemudian ada prevalence, ada incidence, ya kan? Insiden itu ya kejadian penyakit itu tadi terjadi. Kalau misalnya prevalence ya berarti kita melihat proporsi dalam satu populasi. Proporsi yang sakit itu berapa sih? Nah, itu prevalence. Morbid, ya comorbid. Pernah dengar comorbid ya? Comorbid itu penyakit penyerta. Morbiditas berarti enggak kesakitan. Nah, sementara untuk yang medis tentunya pasti ada tanda-tanda vital, tanda-tanda gejala yang pasti terkait dengan keluhan pasien atau individu tersebut. Dan ada beberapa parameter yang bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menyatakan bahwa dia sakit atau tidak. Dukungannya lab kesmas dan lab klinis. Nah, lab kesmas ini sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan seperti halnya lab klinis yang di situ banyak mikroskop ya, kemudian alat-alat yang semua yang berbau alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau lab kesmas ini lebih mengarah kepada satu percontohan yang ada di masyarakat, misalnya desa anti stunting misalnya. Nah, itu dijadikan sebagai lab kesehatan masyarakat bisa. Karena di situ adalah tempat di mana kita bisa praktek di desa tersebut berbagai macam kegiatan yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, itu namanya lab kesmas. Ini adalah keilmuan dari gabungan ilmu kedokteran. Tadi sudah disampaikan ya, ilmu kesehatan masyarakat itu merupakan gabungan ilmu kedokteran biomedik dengan ilmu sosial atau kemasyarakatan. Nah, cabang-cabang ilmunya tadi sudah disampaikan ya. Hanya saja di sini ketambahan dengan sosiologi kesehatan, psikologi kesehatan. Jadi mengalami pengembangan. Cabang-cabang ilmu kesehatan itu mengalami pengembangan. Banyak sekali yang tidak hanya maksudnya seperti halnya tadi ya, peminatan itu kan ada 8 kalau nggak salah ya, berapa tadi. Tidak hanya itu, tapi dengan adanya gabungan-gabungan antara ilmu-ilmu yang lain, diantaranya seperti ini. Jadi antropologi kesehatan, kemudian perilaku, ini bagian sudah dari yang kita sudah kembangkan di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sekarang kita melihat, setelah kita tahu, mungkin kita harus nengok juga bagaimana profesi Kesmas, profesi kesehatan masyarakat. Yang kita lihat di sini adalah kompetensi profesi dari Kesmas itu sendiri. Nah, risiko yang dihadapi profesi Kesmas ini, kadang ada yang bilang jati dirinya nggak jelas, gitu, ya kan? Ya karena hal ini ilmu Kesmas itu bersifat multidisiplin, jadi banyak hal yang kita pelajari di sana, dan kita pun sebenarnya banyak juga peluang-peluang kerja yang juga memperbolehkan seorang Kesmas itu berada tidak pada skup peminatannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi banyak juga karena kita juga belajar tentang manajemen, ya kan? Kita juga belajar tentang hal-hal yang mungkin tidak dikhususkan hanya untuk Kesmas saja. Ya, itu bagian saja dari keilmuan Kesmasnya. Yang kedua, banyak wilayah garapannya, gray area. Jadi banyak sekali yang bisa ditangani sebenarnya oleh look at the good side-nya itu begitu. Sebenarnya jadi banyak lahan di kesehatan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ilmu Kesmas sangat dinamis, menjarah bidang ilmu lain, hukum, sosial, ekonomi, teknik, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Yang keempat, profesi Kesmas kadang-kadang sulit menjawab, who am I? Ya karena saking banyaknya itu jadi kekhususannya itu jadi kadang terlupakan ya. Nah, seperti itulah keahlian ya.
Masyarakat juga tidak memahami dengan jelas SKM itu apa sih, nah kayak gitu. Makanya kalau misalkan magang, mungkin kita bisa lebih memfokuskan diri, kita lebih menggali lebih dalam. Kalau misalnya yang ada K3, K3 ini apa saja yang bisa kita kembangkan dengan pelatihan-pelatihan di luar dan lain sebagainya yang bisa lebih merefleksikan keahlian kita itu, kemampuan kita itu berada di area mana, sehingga tidak lagi grey banget gitu, tapi kita sudah mulai jelas mengerucut pada apa yang kita ingin fokuskan. Oke, saya skip saja. Nah, ini etika profesi IKM ya. Ada asas solidaritas, evidence base, utamakan pemotif dan pencegahan, intervensi yang cost efektif, equity atau persamaan, efisiensi dan quality, etika umumnya ya harus jujur, saling hormat dan lain sebagainya. Ini etika profesi ilmu kesehatan masyarakat. Tetap saya rasa sama, hanya saja memang evidence base ini dan utamakan promotif dan pencegahan ini yang menjadi faktor yang mungkin nampak jelas apa yang bisa menjawab who am I tadi ya. Ya inilah Anda itu seseorang yang mampu mengajak masyarakat yang mempunyai permasalahan kesehatan through the evidence base ya kan, through the based on the evidence ya kan, dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan promotif dan pencegahan. Dengan mengintervensi yang sangat cost efektif ya, dan dilakukan dengan segala equity, efisiensi, dan quality. Dan dilakukan dengan etika jujur, saling hormat, dan sebagainya. Ini adalah 7 prinsip dasar dalam praktek Kesmas. Ya, tanggung jawab. Benar nggak sih ini tadi? Oh ya benar. Oke. Ketika kita melihat tadi ya, sekarang kita harus tahu dulu jadi prinsip dasar dalam praktek Kesmasnya itu seperti apa. Di sini ada tanggung jawab kolektif dan peran utama negara atau pemerintah, sehingga muncullah azas solidaritas dan eksternalitas. Yang kedua, fokus pada penduduk secara keseluruhan, tidaknya 1 orang atau 2 orang, tapi seluruh penduduk. Kemudian upaya pencegahan ini juga cukup penting, makanya ini nanti dicatat, diingat-ingat, karena PBL2 Anda membutuhkan line ini. Anda membutuhkan do list ini. Ini seperti do list ya. Listing atau daftar tentang apa yang harus Anda lakukan. Itu ini, tanggung jawab secara kolektif, peran utama negara itu seperti apa. Kemudian Anda mencari tahu penduduk secara keseluruhan, behavior-nya seperti apa. Baru dipikirkan intervensinya terhadap faktor risiko. Ya, untungnya memang multidisiplin ini sangat sangat teamwork sekali gitu loh kalau multidisiplin ini. Biasanya begitu. Justru yang ketika kita per individu itu agak canggung ya, tapi kalau untuk kesehatan masyarakat saya rasa teamwork itu sangat dibutuhkan. Kemudian kemitraan dengan semua potensi masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, swasta, lintas sektor, dan lain sebagainya. Dan etika profesi. Ya. Nah, fungsi profesi Kesmas, salah satunya yang paling utama adalah sebagai pemimpin, leader in public health, dengan berbagai macam background lah ya, dibilang ada politisi dan di situ ada juga advokasi. Nah, kemudian ternyata tidak hanya leader aja di sini fungsinya, tapi dia juga administrator, filing dan lain sebagainya itu harus handal. Pelaksanaan teknis juga demikian, ini fungsinya. Kemudian konsultan, pendidikan dan penelitian. Nah, ini lapangan kerja yang mungkin bisa dicoba oleh seorang SKM ya, baik itu di area pemerintah, swasta, kemudian pusat,
pemerintahan pusat ya, provinsi, kabupaten, kota, dan lapangan. Rumah sakit pastinya, dan ini ada asuransi, itu asuransi kan swasta ya. Artinya ya ada yang swasta, ada yang BPJS tuh ya. Nah, artinya sebenarnya kalau kita melihat lapangan pekerjaan ini sangat luas gitu. Ya, perusahaan swasta ini cukup menggiurkan juga kalau misalnya kita bisa, bukan menggiurkan secara keuangan, tapi pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar itu sungguh luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti bisa masuk ke perusahaan swasta, harus disyukuri karena memang ilmunya bisa jadi berbeda, banyak sekali ilmu baru. Ya, dan saya rasa pasti akan menarik. Nah, ini prospek peranan SKM mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat ternyata dia SKM kita lah ya, bukan dia. SKM itu mampu membantu terkait dengan pencapaian derajat kesehatan yang sebelumnya mungkin ditemukan beberapa isu kesehatan. Nih salah satunya nih, ada gizi, isu tentang kematian ibu, kematian bayi, TBC, malaria, HIV/AIDS, dan air bersih. Ya. Ini mungkin ya, kalau misalnya Anda melihat di buku panduan, Anda akan melihat ini miracle. Ya, ada manager. Ini adalah luaran seorang SKM. Seorang SKM ketika lulus harus bisa menjadi miracle, keajaiban. Singkatannya bagus ya, miracle. Yang pertama M adalah manager, be a good manager, be excellent manager, and then innovator. Same as manager, you have to be the excellent innovator. Kemudian researcher, apprenticer, komunitarian, leader, dan educator. Ya, jadi ini sudah lama sebenarnya ya, mungkin nunggu dosen yang menjelaskan, padahal ada di buku panduan. Oke. Kemudian kita bisa melihat profil lulusan Prodi Kesmas ya, berdasarkan IAKMI dan IPTKMI. Nanti boleh di searching ya ini ya. IAKMI ini adalah ikatan ahli kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, IPTKMI kurang lebih ya sama. Nanti dicari ya ini kan abbreviation. Jadi nanti dicari apa IAKMI dan IPTKMI. Just sebagai informasi, Anda harus tahu ini. Kemudian miracle ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika kita berada di Universitas Muhammadiyah Pontianak, ya karena berdasarkan atau berbasis Muhammadiyah, ya mau nggak mau Anda menerapkan miracle-nya berbasis atau berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, di sini ada 8 kompetensi utama. Ya, 8 kompetensi utama. Yang pertama ini ada monitoring status kesehatan, diagnosis dan investigasi, mengembangkan kebijakan dan perencanaan, implementasi programi, kemudian kemampuan berkomunikasi secara efektif, pemahaman budaya setempat, pemberdayaan masyarakat, penugasan dasar IKM, dan perencanaan keuangan dan keterampilan manajemen. Dan yang terakhir tentunya memimpin dan berpikir sistem. Nah, ini yang finally ya, bahwa kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu berdasarkan Undang-Undang RI nomor 36, kita ini masuk ke dalam tenaga kesehatan. Not yet ya ini. Sorry. Kita masuk ke dalam tenaga kesehatan. Kalau kita melihat di sini keterangannya, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan, ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan,
tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Jenis tenaga kesehatan termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf terdiri atas huruf G, tenaga kesehatan lingkungan, terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Jenis, ini yang tadi ya, ini yang 8 item. Jenis tenaga kesehatan termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf H terdiri atas nutrisionis dan dietitian, gitu ya. Oke, jadi ketika kita melihat sini, ini kita sebenarnya ya termasuk bagian dari tenaga kesehatan. Berdasarkan ini ya, Undang-Undang Nomor 36. Baik, saya rasa itu untuk pengantar tentang membahas sedikit sebelum kita ke konsep sehat sakit. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.